RRI acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Iya baik, terima kasih untuk Anda semuanya yang masih setia bersama kami di sini di 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya untuk saat ini sudah di pukul 9:03 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda semuanya yang biasa rutinitas di pagi hari ini, selain ada yang masak, ada juga yang dengan kesibukan rumah tangga gitu ya. Termasuk juga kesibukan dengan merawat hewan peliharaan. Nah, ini tentunya menjadi rutinitas juga yang menyenangkan. Dan kalau di rumah itu mungkin paling banyak yang memelihara kucing ataupun juga dengan hewan-hewan lucu lainnya ya, kayak kelinci dan juga pokoknya hewan-hewan yang memang kalau di rumah itu bikin mood kita itu menjadi bangkit lagi gitu ya. Dan tentunya juga untuk Anda semuanya pendengar Mancik Bicak Dulur-dulur dimanapun Anda berada, kalau kita berbicara soal hewan, ini memang kaitannya erat sekali dengan hobi juga ya. Dan juga tentunya ini menjadi suatu pertanyaan juga dengan kita, apakah bisa hewan bersahabat dengan manusia? Tentunya bisa dong. Karena di studio Pro 4 FM Palembang saat ini sudah kehadiran teman-teman dari komunitas reptil Sumatera Selatan atau Reptil Sumsel yang kali ini akan ngobrol banyak tentang reptil bisa bersahabat dengan manusia. Dan langsung saja kita sapa mereka. Ini ada 3 narasumber yang sudah bersama kami saat ini. Yang pertama ini ada Mas Sadam Maulana Blore. Benar ya Mas ya? Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Mungkin agak sedikit mendekat nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, dan yang kedua ini ada Mas Pardiansyah. Apa kabarnya Mas? Baik. Sehat juga Mas ya? Luar biasa. Dan yang ketiga ini ada Mbak Rizky Ayu. Kabarnya sehat juga Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya. Dan tentunya kita dalam perjumpaan kita kali ini kita akan ngomongin soal reptil bisa bersahabat dengan manusia. Ini menarik sekali ya, karena kita tahu bahwa hewan ini menjadi sahabat, bisa juga menjadi apa ya, kayak tempat kita tuh melepaskan penat kita. Ketika kita pulang ke rumah ada kucing ataupun juga hewan-hewan lain yang bisa buat kita tuh menjadi senang kembali gitu ya dengan segala kepenatan yang sudah kita lakukan di tempat kita kerja ya. Yang kita pengen tahu kali ini kita kenalan dulu nih dengan komunitas Reptil Sumsel. Kita pengen tahu sejak kapan berdirinya dan juga inisiasi dari siapa dan tujuan dibentuknya dari komunitas Reptil Sumsel ini apa? Siapa yang pengen jawab? Oke, silakan. Ya, Reptil Sumsel atau Sumsel Reptil kami berdiri itu 25 Juni 2015. Oke. Ya, perkumpulan antara teman-teman yang suka reptil karena tidak seluruh orang senang dengan reptil. Iya. Jadi tugas kami ada 3 misi. Pertama itu sosialisasi, Oke. edukasi, dan konservasi. Oke. Nah, jadi 3 itu ya sosialisasi ke masyarakat, juga bisa ke sekolah-sekolah juga. Iya. Dan memberi edukasi dan sosialisasi terkait konservasi. Oke. Jadi diawali dengan 3 visi misi tadi ya Iya, Mas ya, yang akhirnya dibentuklah komunitas Reptil Sumsel ini. Nah, yang kita pengen tahu untuk anggotanya. Saat ini sudah tercatat ada berapa anggota yang aktif di komunitas Reptil Sumsel ini? Kalau untuk saat ini sekitar 15 karena dulu banyak ada sudah menikah dan yang kuliah dan kerja dan tidak bergabung lagi, sekarang lebih kurang 15 orang. 15 orang, Iya. semuanya domisili di Kota Palembang. Asli Palembang. Asli Palembang semuanya. Dan apakah 15 anggota ini masing-masing punya hewan peliharaan gitu?
Ya, setiap anggota punya hewan masing-masing. Ada ya? Ya, di rumah masing-masing. Belum ada tempat yang khusus untuk kita kumpul nyimpan hewannya, jadi di rumah masing-masing untuk sekarang ini. Oke, semuanya itu beragam ya? Beragam. Kalau boleh tahu ada hewan apa aja tuh di situ? Kalau di reptil kita spesifik di reptil. Oh, tidak, spesifiknya iya, ke reptil. Ada ular, ada iguana, ada kura-kura. Oke. Jadi hewan-hewan yang memang apa ya, dalam kategori yang mungkin menurut banyak orang awam itu menakutkan. Iya. Karena ular gitu ya, dan juga apa tadi? Iguana. Iguana. Kalau iguana sih ada yang takut, ada juga yang malah gemes gitu ya. Iya. Nah, kalau ke Mbak Rizky Ayu, ini kan tergabung sebagai anggota ya di sini. Kalau sekarang bendahara. Oh, bendaharanya. Tapi punya hewan peliharaan juga nggak? Punya. Punya juga. Apa tuh? Kura-kura sih. Kura-kura. Tapi nggak pakai ninja ya. Menurut Mbak Rizky Ayu, kenapa memilih kura-kura untuk dipelihara sebagai hewan peliharaannya gitu? Karena lucu aja sih. Mengemaskan gitu ya. Dan cara ngerawatnya, ngasih makannya juga nggak terlalu sulit. Oke, nah ini berbicara mengenai perawatan, tentunya kita harus jeli juga. Jangan sampai bagaimana hewan kita itu terbengkalai gitu ya, dengan kesibukan rutinitas kita yang luar biasa padatnya, sampai akhirnya kita tuh kayak acu tak acu dengan hewan kita. Nah, kalau Mbak Rizky Ayu sendiri punya waktu khusus atau metode khusus dalam perawatan hewan? Paling kalau untuk ngemandiinnya sih seminggu sekali. Oke. Untuk cangkangnya itu disikat, dibersihin biar dia nggak lumutan. Oke, jadi 1 minggu 1 kali disikat gitu Mbak ya? Ya. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana itu tenaga yang dikeluarkan juga. Artinya di sini luar biasa sekali cintanya dengan reptil atau dengan hewan, walaupun dengan meluangkan waktu, dengan kesibukan juga yang akhirnya bisa merawat dengan baik ya hewan. Yang tadi itu apa? Penyu? Kura-kura. Kura-kura. Kalau saya penyu nih, penyungkan. Oke, nah kalau ada satu mas lagi nih, mas siapa namanya? Namanya lupa. Saya cuma ingat di nama ujungnya aja, Blore. Ini ada Mas Sadam Maulana Blore ya. Kalau di komunitas Reptil Sumsel ini sebagai apa untuk di strukturnya atau sebagai anggota saja nih Mas? Kebenaran kita yang datang di sini struktur pengurus semua. Saya sendiri sebagai humas. Humasnya gitu. Oke, dengan kegiatan yang ada di Reptil Sumsel yang kaitannya dengan humas itu programnya apa aja Mas? Kalau programnya itu masih berkaitan semua, terutama kalau di humas itu kita lebih kepada pemahaman untuk edukasi. Jadi kita seperti tujuannya tadi untuk edukasi, konservasi. Jadi humas itu tujuannya untuk selain mewakili ketua juga untuk menyampaikan bahwa oh ini ular biawak apa-apa yang reptil yang selama ini yang tertanam mindset di masyarakat itu sebagai hewan yang menakutkan buas. Ya pada faktanya memang benar sih sebenarnya. Tapi bagaimana cara kita untuk penanganannya itu akan membuat reptil itu tidak semenakutkan yang dibayangkan. Saya bisa jamin reptil itu berbeda kayak hewan buas lainnya seperti harimau. Karena reptil itu pada dasarnya kalau tidak ada provokasi dari manusia, dia akan justru lebih menghindar. Oke, baik. Mas, kita tahan dulu karena ada yang bergabung di 351656. Kita sambut, ada siapa? Halo Perompat, selamat pagi. Halo Perompat, selamat pagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Sama Bang Herman PM di Ban Sumbawa. Oh, di Sumbawa. Oke, silakan Bang Herman PM. Ini mumpung ada teman-teman dari komunitas Reptil Sumsel, apa yang pengen ditanyakan nih atau disampaikan? Saya mau menyampaikan Assalamualaikum Bapak semuanya. Waalaikumsalam. Ada Ibu juga. Saya juga dari Sumsel juga. Sumbawa. Kalau hewan-hewan yang muas itu buaya gitu kan? Iya. Kalau dulu bebas di laut, terjun di laut. Iya. Sekarang dosen terjun badan, terjun kaki aja laju. Iya. Kayak kemarin kan,
sudah 2 minggu yang lewat di daerah seberang Lalan, daerah Lopak namanya. Iya. Itu dimakan buaya kemarin. Oke. Dari Ini Tanjung Laga gitu kan. Nah itu bagaimana lah kita mengatasinya gitu kan. Kalau hewan ular kan itu kan bisa dikendalikan. Oke. Apalagi kobra. Kobra itu ular yang paling ganas gitu kan. Tapi bisa lah kita hindari gitu kan. Oke, baik. Jadi yang mungkin jadi pertanyaannya bagaimana cara untuk menghindari dari hewan buas gitu. Nah gitu, kita mengatasinya gitu kan. Iya. Tolong dijelaskan itu Pak. Itu baik dari pertanyaan dari Herman PM di Bali Sumbawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Herman yang ada di Sembawa, Banyuasin ya. Dan ini menarik juga ketika kita berbicara tentang hewan buas. Ada kaitannya dengan buaya yang di sekitar kita itu sering ada di sungai gitu ya. Apalagi kita Kota Palembang atau Sumatera Selatan ini identik sekali dengan hamparan sungai dan termasuk juga dengan ular gitu. Nah tadi dengan kaitannya pertanyaan Bang Herman yang ada di Sembawa, bagaimana ketika kita lagi ada rutinitas, kita lagi ada aktivitas, terutama untuk masyarakat yang memang aktivitasnya itu ada kaitannya erat dengan sungai atau tinggalnya bahkan di daerah sungai, tiba-tiba ada buaya atau ada ular. Bagaimana untuk apa ya kita menyebutnya itu kayak antisipasinya menghadapi situasi seperti itu, bagaimana nih Mas? Sebenarnya kalau yang namanya manusia dan reptil itu tidak bisa dipisahkan karena sejatinya memang hidup berdampingan. Iya. Misal kita nggak usah bicara jauh-jauh, di setiap rumah masyarakat itu ada reptil. Ada reptil. Contoh yang paling kecilnya itu cicak. Cicak itu juga termasuk reptil. Reptil juga. Termasuk juga biawak. Biawak itu kan tinggalnya di rawa-rawa. Dia juga nggak jauh dari lingkungan masyarakat. Nah, termasuk juga buaya. Iya. Buaya ini apalagi baru-baru kemarin kan viral. Muncul di Sungai Musi. Waduh. Mungkin termasuk tadi di Banyuasin ya. Di daerah Banyuasin. Daerah Banyuasin itu nggak bisa juga kita lepaskan bahwa itu memang sebagian besar habitat mereka ada di situ. Contoh beberapa waktu lalu juga saya sering ke daerah Muara Sugian. Itu kadang-kadang mereka ada kalau air lagi surut itu ada di pinggir sungai, kadang ada di tengah sungai, dan mungkin yang membuat heboh mungkin kenapa mereka sampai ada di Palembang. Karena memang satu aliran sungai. Nah, ini memang jadi simalakama Pak. Di sisi lain kita ingin agar mereka tidak mendekati tempat pemukiman, tempat aktivitas manusia, tapi di sisi lain kita tidak bisa juga menyalahkan wilayah itu sebagai tempat yang mereka ganggu karena memang itu aliran memang tempat habitat mereka. Ialah sungai tadi. Iya. Nah, jadi yang jadi pertanyaan bukan bagaimana cara kita untuk biar mereka tidak lagi mendatangi kita di situ, tapi bagaimana formulanya mereka, kenapa mereka bisa sampai ke situ. Karena itu saya ingat di sekitar mungkin tahun 80-an waktu masih wilayah transmigrasi baru dibuka, itu cerita orang tua saya. Kata mereka itu walaupun ada buaya, bukan pawang. Bukan ya? Ada buaya. Ada buaya. Tapi mereka memang hidupnya memang berdampingan dan tidak mengganggu dan mereka jarang sekali menampakkan diri. Nah, kenapa sekarang mereka bisa sering menampakkan diri? Banyak faktor, mungkin faktor tempat tinggal mereka sudah mungkin pembukaan lahan atau apa segala macam lah. Kita juga tidak bisa menyalahkan pihak A, pihak B. Tapi yang bagaimana untuk ke depan, bagaimana kita tetap memberi ruang untuk habitat mereka dan juga aktivitas manusia juga tidak bisa terhalang oleh keberadaan mereka. Mungkin bagi orang awam memang mereka akan merasa takut seperti nelayan atau apa. Mungkin sedikit tips kalau memang di daerah kayak di daerah Banyuasin itu mungkin memang berbeda dengan kayak biawak atau reptil lainnya. Buaya ini memang keberadaan mereka sulit terdeteksi. Di air mereka tidak menimbulkan riak air ketika bergerak. Di darat pun mereka sangat minim gerakan dan serangannya itu tiba-tiba. Jadi mungkin yang lebih harus kita pahami kalau memang ada masyarakat yang sudah
melihat di suatu wilayah ada keberadaan buaya, mungkin salah satu hal yang harus kita lakukan untuk hindari dan mungkin cari lokasi lain. Atau memang kalau memang itu memang tempat pusat aktivitas manusia, bisa kita lakukan dengan cara mungkin kita ini mungkin kalau misalnya untuk dikasih tips secara luas mungkin nggak cukup durasinya Pak ya. Iya. Tapi setidaknya kita harus pahami dulu mungkin banyak sumber-sumber di ini atau misalnya nanti kita buka forum diskusi lain. Itu setidaknya kita pahami dulu bagaimana wilayah yang bikin buaya itu nyaman, wilayah yang bikin ciri-ciri apa air yang ada buayanya gitu. Seperti itu. Atau memang kalau mereka memang tidak mau ada di situ, setidaknya sediakan tongkat saja Pak. Oke, untuk apa tuh tongkatnya? Jadi ini sedikit tips bocoran kan, kalau memang ada buaya itu kasat mata ini Pak. Ini untuk kasat mata Pak. Nggak ada serangan dadakan. Kalau memang mereka itu ada serangan dari depan atau apa, nggak usah panik. Mundur perlahan aja, mungkin tinggal ketok aja kepalanya. Oh, diketok kepalanya mungkin berapa kali kabar dia akan belok sendiri. Oke, jadi itu menjadi satu siasat juga ya atau metode juga yang bisa dicoba. Cuma ketika kita berhadapan dengan buaya ini biasanya kebanyakan langsung gemeteran gitu ya. Nah itu tadi yang awalnya mungkin nggak usah panik. Iya, kita jangan harus panik tetap dulu. Tenang karena yang namanya panik itu segala sesuatu yang kita lakukan akan berantakan. Tidak baik juga ya. Orang yang jago bela diri aja kalau memang dia panik diserang orang, apa yang dipelajarinya selama bertahun-tahun nggak akan bisa terpakai. Gitu. Karena bawaannya itu tadi tidak fokus gitu ya. Oke, ini mudah-mudahan juga bisa membantu. Dan pastinya juga terkait dengan tadinya adanya apa ya, bagaimana hewan itu bisa muncul ke permukiman warga itu banyak faktor juga kan yang disampaikan juga. Jadi ini menjadi catatan juga ya untuk baik itu kita masyarakat termasuk juga pihak-pihak terkait juga supaya hal ini bisa diatasi PR bersama dan tentunya jangan sampai nanti ada kembali korban lagi yang kita dengar beritanya gitu ya. Nah ini kita pengen tahu juga untuk di komunitas reptil Sumsel. Sejauh ini kan tadi banyak sekali edukasi yang disampaikan oleh Mas Adam ya. Mas Adam. Kita pengen tahu juga ke teman-teman yang lainnya juga ini mengenai komunitas reptil Sumsel ini. Apakah juga ada kampanye mengenai stop kekerasan terhadap hewan? Ada kegiatan juga ke arah sana atau memang fokusnya cuma ke edukasi seperti yang sekilas tadi disampaikan oleh Mas Adam gitu? Ya, biasanya kalau kami untuk Sumsel Reptil biasanya sosialisasi kita biasa di KI ya. Di Kamangiwa. Kamangiwa itu biasa kalau tiap minggu biasanya jam 8 sampai jam 11 siang. Iya. Biasa kita di situ menjelaskan. Kita bawa hewannya juga. Kita jelaskan pada masyarakat bahwa hewan yang kita piara atau yang kita bawa itu tidak berbisa seluruhnya, tidak berbahaya. Iya. Ular juga kan ada dua jenis. Satu berbisa dan satu tidak berbisa. Cuma kalau berbicara soal ular, kenapa ular nggak punya kaki nih Mas? Ini jadi teka-teki juga nih. Mungkin bisa ada jawaban? Katanya kaki lanjut. Ya, bener. Itu intermezzo saja. Bisa dilanjutkan lagi Mas. Jadi kalau biasanya di masa di situ biasa kita sosial edukasinya. Jadi bahayanya dan apa-apa biasanya masyarakat dia antusias menanyakan apa bahaya, cara mengatasinya juga. Itu kalau untuk di masyarakat. Kalau di sekolah kita ke sekolah-sekolah biasanya. Beda lagi dari TK sampai dengan SMA. Bahkan ke pihak-pihak swasta juga. Ini perbedaannya di mana tuh? Kalau masyarakat dan juga anak-anak sekolah. Bedanya kalau kita di sekolah itu didamping guru MIPA atau guru pendamping. Kita menjelaskan secara global. Setelah itu baru interaksi. Jadi ada edukasi dan pelajarannya di situ. Bahwa selama anak yang di sekolah ini cuma lihat di TV atau media cetak, ini langsung kita handphone. Kalau di sekolah kita bawa ularnya dan anak bisa lihat secara langsung. Dibawa langsung gitu ya. Ini suatu hal yang menarik juga nih. Karena bisa buat yang takut tadi itu dengan ular, perlahan-lahan dengan adanya apa yang kita sampaikan itu memancing untuk
kembali mencintai ya reptil ini. Nah, kalau untuk Mbak Rizky Ayu selama bergabung di komunitas reptil Sumsel, apakah sudah mengetahui jenis-jenis hewan yang ada bisanya atau sejauh ini masih mempelajari gitu? Udah ada beberapa yang tahu dan ada juga yang masih dipelajari. Apa contohnya yang udah tahu? Kayak yang lagi dibawa ini. Oh, mau dilihat? boleh. Ini saya sejak dari tadi ini terpaku dengan ini nih. Pastinya pendengar kita yang ada di rumah agak bagaimana ketika buka pintu, tiba-tiba ini udah ada di depan pintu ya. Ini kalau boleh tahu lebarnya berapa meter ini? Ini panjang. Iya, panjang salah. 1,5 meter. Waduh, 1,5 meter ya. Ini awal mula untuk ketemu dengan siapa? Ada namanya nggak ini? Nggak ya? Nggak ada nama. Ini punya siapa? Dari Mas Adam? Oh, dari Mas Adam. Tapi kalau dari Putri Ayu tidak takut atau hilangnya rasa takut menyentuh hewan yang notabene ini dari gerak-geriknya saja udah bikin kita tuh pengen melangkah gitu ya. Ini fun fact sih ya. Kalau awalnya sih takut sebenarnya. Awalnya takut. Tapi lama-kelamaan karena sering interaksi, karena sering coba main bareng, lama-lama jadi kayak terbiasa sendiri gitu. Sebenarnya ular ini dia nggak akan nyerang kalau dia posisinya tidak terancam. Oh, sama seperti kita manusia juga ya. Kalau dia itu nyerang kalau posisinya terancam atau terganggu oleh masyarakat gitu. Cuma kalau dia posisinya ngerasa nyaman atau apa, bisa jadi berteman juga dengan dia pun jadi tenang. Iya. Dan hal-hal yang membuat hewan merasa terancam itu seperti apa saja nih? Ya kayak tempatnya diusik atau kayak gitu kan, atau kita kayak nggak sengaja nginjek rumah dia atau apa gitu. Jadi memang ini kembali dengan kita juga ya, responnya bagaimana. Nah ini awal mula dari Mas Adam ya mungkin yang punyanya. Iya. Untuk ular ini, awal mula ketemu dengan ular ini bagaimana itu ceritanya? Kalau ular ini sebenarnya saya bukan tangan pertama ya, karena ini juga kan ularnya ular dari Amerika. Jauh ya. Bukan dari sini, tapi memang di breedingnya di Indonesia. Ular ini dari Amerika, nama latinnya itu boa constrictor. Dan ini dari family Boidae. Kalau mungkin yang selama ini kalau dari Amerika itu lebih banyak orang kenalnya anaconda. Yang di film-film gitu ya. Ini anaconda itu kan versi ular air dari keluarga Boidae. Nah ini dari keluarga Boidae yang versi daratnya, Pak. Oh, ini yang versi daratnya. Jadi dia nggak bisa hidup di air ya gitu? Enggak. Jadi memang dia di darat. Oh, jadi memang khusus di darat jenisnya ya. Kalau ini anaconda itu kan dia semi akuatik, bisa di air, bisa di darat. Kalau dia itu khusus di darat. Itu berbeda juga, Pak. Karena ada struktur mulutnya, struktur matanya itu berbeda antara itu penyesuaian sebenarnya. Jadi kalau memang dia ini nggak bisa pasti. Ini kalau pernah nonton film Titanoboa tuh ini. Oh, ini jenisnya itu ya yang ada di film Titanoboa itu. Titanoboa. Nah, cuma kalau di sini kita lihat ada kayak lidahnya itu tuh. Ini kita sebagai orang awam apakah ini bisa atau biasa saja itu? Enggak, itu bukan lidah ya? Itu mereka kayak respon gitu. Karena mereka ini rabun. Itu untuk mendeteksi suhu panasnya, Pak. Jadi kalau apa lupa saya? Sensor panasnya. Jadi kalau mereka itu menjulurkan lidah itu pertama memang untuk mendeteksi sekitar mereka, dan kedua untuk kalau memang itu ada gerakan atau ada aroma makanan kayak mungkin kayak tikus yang agak menyengat, mereka akan menjulurkan lidah lebih cepat, Pak. Jadi ular ini sebenarnya rabun ya? Rabun, Pak. Itu semua ular atau ada beberapa jenis saja gitu? Ada ular yang nggak rabun, itu king cobra. King gitu. cobra itu ular yang paling jernih matanya.
Ada juga di sebelah rumah saya tuh. Itu ngulo tapi ya, beda lagi. Ini menarik juga nih, banyak cerita mengenai reptil ini, ternyata banyak hal yang bisa kita gali juga. Cuma sebelum kita nanti akan gali lagi informasinya, kita akan dengarkan terlebih dahulu beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Nggak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya. Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing. Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan? Ya ganggu orang makan aja tuh kucing. Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang? Enggak mau juga sih. Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan. Perasaan kayak aku sama kamu. Kan RRI Palembang kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI ke-54 tahun 2024. Jenis lomba, tilawah, tausiah, tahfiz, dan tartil Quran sensorik netra. Pelaksanaan lomba tanggal 3 sampai dengan 5 Ramadan 1445 Hijriah. Syarat pendaftaran: peserta berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Terhitung tanggal 20 Maret 2024 dibuktikan dengan identitas diri. Khusus lomba tartil Quran sensorik netra, batas maksimal usia 35 tahun. Terhitung tanggal 20 Maret 2024. Persyaratan selengkapnya bisa diakses melalui ppid.rri.co.id atau di rri.co.id. Pendaftaran melalui Google Form di bit.ly/daftar PTQRRI 2024. Ditunggu paling lambat tanggal 9 Maret 2024. Info lebih lanjut hubungi 0858 6484 8048 atau di 0812 7343 4377. Jadilah utusan Sumatera Selatan pada PTQ tingkat nasional di Yogyakarta. Dan mari semarakan syiar bulan suci Ramadan bersama RRI melalui Pekan Tilawatil Quran. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perompak RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Iya, baik, untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat bergabung yang mungkin saat ini baru saja monitor di siaran kami di Pro 4 FM Palembang. Baik itu yang ada di live YouTube kita di Pro 4 Palembang, ataupun juga untuk Anda yang monitor siaran kami dari kejauhan di aplikasi RRI Digital. Dan kita masih bersama dengan teman-teman dari komunitas Reptil Sumsel. Ini bersama Mas Sadam, ada juga Mbak Rizky Ayu dan juga Pardiansyah ya, yang tadi sudah banyak sekali memberikan informasi, edukasi juga untuk kita terkait dengan hewan reptil ini. Dan ini kita pengen tahu lagi nih Mas, tadi kan disampaikan bahwa ular itu rabun gitu ya. Selain rabun, apakah ada efek lain juga atau kekurangan juga dari ular ini yang selama ini kayaknya kita sebagai orang awam tidak ketahui gitu? Ya, selain rabun juga ular juga tuli. Yang lebih unik lagi, kalau manusia ada kelopak mata, kalau ular tidak ada. Oh, tidak mata. ada. Tidak ada. Jadi kalau lihat ular tidur itu tetap buka mata tapi lidah tetap keluar. Enggak keluar ke dalam gitu ya. Dia melingkar, sudah itu lidahnya tidak keluar. Berarti itu tidur. Jadi kalau kita manusia kan ada kelopak matanya. Ada kelopak matanya. Jadi mungkin ini menjadi suatu penyebab juga ketika kita bertemu dengan ular teriak sekuat kencang.
Tapi ternyata tidak menimbulkan efek juga ya, Iya, karena tidak. mereka tidak takut gitu, karena nggak ada suara tadi. Iya. Ular lebih dengan getaran, sensor panas mereka mencari mangsa dan tahu itu lawan atau yang membuat mereka takut. Jadi ular tidak bisa lihat secara langsung detil kayak manusia. Walaupun dia ada kekurangan ya, tapi tetap menakutkan juga. Menakutkan. Ini berbicara mengenai menakutkan, supaya mindset kita menjadi tidak menakutkan lagi untuk ular ini. Seperti apa untuk step awal dulu nih mungkin? Iya. Sebenarnya kalau di masyarakat umum khusus di Palembang, orang di Palembang ini taunya ular itu berbisa. Berbisa semua. Jadi kalau kita pahami, pertama itu ular ada dua jenis ya. Pertama berbisa, kedua tidak berbisa. Berbisa juga ada bagi 3. Rendah, menengah, dan tinggi. Nah, kalau di Palembang kebanyakan saya selama di lapang kami nangkap ular atau dipanggil oleh masyarakat, biasanya kebanyakan sih piton. Ada piton? Pitonnya sekitar 3 meter, 4 meter, ada yang 2 meter. Kami juga menerima panggilan juga, biasanya ada tim rescue. Jadi kami dipanggil masyarakat yang memerlukan bantuan tanpa dipungut biaya. Oh, jadi ada ya? Ada ya. Jadi ada bentuknya timnya. Kayak relawan gitu? Iya. Jadi ada timnya. Ya, kita ada tim. Jadi misalnya telepon di kontak kami, ada berapa anggota, jadi kami turun ke lapangan, kami bantu masyarakat di Palembang. Artinya di sini program yang sangat mulia ya dari teman-teman Reptil Sumsel ini bisa menjadi apa namanya tuh kayak membantu juga gitu masyarakat. Yang kita tahu bahwa di Palembang ini kan sudah sempat viral beberapa kali tuh saat musim hujan ini, tiba-tiba ada dari keluar got, ada juga tiba-tiba di atas plafon gitu, ada ular yang gedenya itu lumayan menakutkan juga gitu. Nah, kalau teman-teman dari Reptil Sumsel ini artinya siap ya untuk ketika nanti ada panggilan itu. Cuma ada apa ya, satu kayak ada syarat nggak kalau minta bantu sama teman-teman Reptil Sumsel, walaupun tadi disampaikan bahwa ini cuma apa bentuk kayak kepedulian gitu ya terhadap reptil ini. Biasanya kalau kami di telepon, biasanya kita lihat dulu posisi ularnya. Kalau ular terjebak atau memang lokasi, share lokasi, nama lengkap dan alamat lengkap, kami biasa langsung yang anggota dekat yang wilayah, misalnya wilayah Lemabang ya. Anggota yang dekat wilayah Lemabang yang menuju ke lokasi langsung. Kalau kita yang jauh kan agak susah. Jadi kita mobilenya per wilayah. Misalnya rumah saya di mana, saya yang turun dulu. Saya yang cepat. Karena Nah, untuk apa namanya, saya potong sedikit untuk teman-teman dari anggota Reptil Sumsel ini semuanya sudah bisa menangani itu. Mudah-mudahan sudah selama berapa tahun, kami sudah jalan 8 tahun ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan setiap anggota tuh setiap wilayah bisa menangkap dan mengamankan ular itu tadi. Ini ada apa kayak semacam pembelajaran dulu dari Reptil Sumsel sehingga semua anggota bisa menangani itu tadi atau punya keahlian tadi untuk menangkap ular itu tadi? Sebenarnya kalau untuk anggota, sebelum kita terjun ke lapangan kita kan belajar dulu. Oh, ini jenis ular berbisa, tidak cara menangani. Kita otodidak belajar, sudah siap. Kita kan harus ada SOP juga. Berbahaya, jadi tidak langsung serta bisa merta ya, karena belajar dengan berjalannya waktu dan bisa terbiasa. Bisa karena terbiasa. Itu sama kayak hubungan juga ya. Yang pasti kita juga safety, Pak. Safety juga. Kita tetap tidak membahayakan manusia, juga tidak membahayakan untuk hewan. Nah, untuk kategori tidak membahayakan hewan dalam proses penangkapan seperti apa tuh? Banyak cara. Banyak cara. Biasanya kalau kita yang umumnya itu kita pakai snake hook. Jadi kayak semacam tongkat. Itu juga ada 2 tipe. Kayak ular yang tidak berbisa, seperti ular yang suka yang biasa ngebelit, itu ada snake hooknya yang khusus. Dia kayak tanda tanya, kayak tanda tanya tapi agak panjang. Nah, kalau untuk ular yang berbisa dia kayak punya jepit. Nah, itu kita jepitan itu tidak untuk menyakiti tubuhnya, tapi aman juga untuk kita. Nah, tapi untuk ular yang biasanya bisa ngebelit, itu gak cocok pakai gitu karena itu tadi kan. Itu justru bakal menyakiti. Nah, itu juga bisa dipraktekkan oleh orang yang mungkin punya basic. Punya basic tadi bukan berarti dia
dalam tanda petik itu pawang, bukan. Bukan. Tapi lebih ke pemahaman. Oh, kalau ular ini dia nyerangnya gini, kalau kita tanganinya gini. Jadi dia nggak bakal nyerang. Untuk orang awam juga kita punya tips. Apa tuh? Kalau orang awam itu tergantung juga ularnya. Mayoritas kalau ular-ular yang masuk ke rumah itu kemungkinan kebanyakan ular-ular kecil. Itu banyak alat yang bisa kita manfaatkan. Alat-alat rumahan kayak ember, sapu, pengki, itu jadi bisa kita manfaatkan. ditutup gitu ya? Ya, jadi kita tetap tenang misalnya. Yang pasti intinya pertama tenang. Tenang dulu. Tenang. Jadi kalau kita tenang, pikiran kita itu bakal jernih. Nah, contohnya kayak ada ular kecil, mungkin di bawah 1 meter. Kita tenang, jangan sampai dia membuat banyak gerakan. Kita deketi, kita tutup pakai ember. Kalau kita Nah, setelah itu kan kadang bingung. Mau diapain lagi tuh? Bisa kita pakai kertas keras atau misalnya triplek tipis. Jadi kita selipin di bawah itu. Di bawah jadi kita itu. selip di bawah itu. Jadi langsung tekap digituin ya. Jadi kan aman, Pak. Jadi aman gitu. Nah, cuma itu tadi kembali harus tenang dulu. Ya, harus tenang. Jangan sampai ularnya kabur duluan gitu ya. Kalau memang mau diusir di kabur tadi, dia kan agak risih kalau kena apa? Kena kayak ini bulu-bulu sapu itu. Kita usir aja keluar. Karena ketika ular sudah keluar, dia nggak bakal balik lagi ke situ. Nah, ini mitos yang berkembang di masyarakat kita bahwa ular itu takut dengan garam. Apakah ini benar? Apakah ini cuma sebatas kayak ya mitos-mitos yang berkembang saja gitu? Tapi kalau untuk garam itu mitos, hoax ya. Hoax saja ya. Sudah kita praktekkan, kita coba, ular kita taruh tengah, kita kelilingi garam, nggak ada efek. Tapi kalau untuk kayak belerang, sebenarnya kalau dekat ke rumah, ular paling takut bau wangi-wangian yang menyengat. Untuk ular tidak masuk ke pekarangan rumah itu biasanya malah justru wangi-wangian yang takut ya. Wipol. Oh gitu ya. Tapi yang kalau yang untuk lamo sih belerang sih. Saya punya teman nih yang baunya menyengat sekali. Jadi enggak, maksudnya bukan bau badannya, yang hobi pakai wangi-wangian maksudnya gitu. Garam itu, Pak, ini untuk mengikat hewan-hewan yang berlendir, sementara ular enggak ya. Walaupun di mulutnya itu kita lihat di film-film kayak film Anaconda ada lendir yang itu cuma dilebay-lebay. Itu cuma film ya. Jadi kita sering terkecoh juga di situ. Nah, ini mengenai kembali dengan Mbak Rizky Ayu, kan apa tadi itu kura-kura. Ada berapa kura-kura di rumah yang dirawat saat ini? Ada 2. Itu semuanya dari kecil yang sampai sekarang ukurannya udah berubah atau ketemunya memang udah besar gitu? Dari kecil sih. Dari kecil ya. Dan untuk makan kura-kura ini biasanya apa tuh? Kalau kura-kura itu makanannya herbivora dia. Contohnya? Kayak sayur, buah. Kalau buah sih lebih ke kayak pisang, kayak itu bisa, atau enggak sayur-sayuran kayak kangkung, tomat. Jadi untuk makanannya pun tidak terlalu memberatkan. Ada teman saya tuh memelihara kucing yang beli makanannya tuh sampai ratusan ribu, sedangkan dia cuma makan bakso. Wah, itu bentuk cinta terhadap hewan, maksudnya tuh gitu ya. Dan cuma kalau untuk kura-kura ini ada nggak jenis-jenis yang memang menakutkan juga? Kalau ular kan udah pasti belit, kata orang Palembang tuh nyetuk juga. Dan kalau kura-kura ini bentuk serangannya itu seperti apa tuh? Apa tuh ASD, CSD tuh, Mas? Alligator snake, turtle itu biasanya ada jenisnya dia. Dari taring giginya sih. Oh, ada taring juga. Jadi dia bisa menggigit nih artinya ya. Kura-kura predator. Predator. Waduh, itu yang menakutkan juga ya. Tapi kebanyakan memang kura-kura nggak ada yang apa tuh bikin kita tuh terancam juga ya. Kalau khusus untuk di lingkungan kita. Tapi atau memang juga ada. Enggak ada kalau di Palembang, tidak ada. Enggak ada ya kalau di Palembang ada. Jadi memang asyik ya. Nah, kalau mengenai iguana, ini juga kan salah satu reptil juga yang kalau kita lihat ini di teman-teman komunitas juga ya, banyak juga yang memelihara iguana ini. Kalau saya kebetulan ada 3. Oh, ada juga. Ya, jadi makannya tidak terlalu susah. Saya sayuran. Jadi bisa sawi, kangkung, kecambah. Jadi kalau dia aslinya bukan asli Indonesia sih.
banyak di luar negeri juga. Kalau kita yang asli Indonesia itu biawak. Salvator itu asli atau biawak air banyak kan kalau di Palembang. Jadi membedakan biawak dengan iguana tuh tentu sudah sangat bisa dilihat secara langsung gitu ya. Beda di sisik, beda di warna. Kalau biawak itu banyak di Palembang, di belakang-belakang di daerah Tangga Buntung dan lain-lain yang lembab, biasanya banyak biawak. Pernah juga tuh di daerah kilometer 6. Itu kan dulu kan apa ya, kayak bukan hutan sih itu ya, mungkin Masnya tahu di rumah sakit yang saat ini ada kan, dulu kan belum dibangun di situ. Iya, itu banyak, itu pernah kejadiannya waktu buka lahan di rumah sakit waktu buka lahan yang itu. Saya tersebut namanya. Jadi itu dapat ular sekitar 5 meter atau 6 meter. Waduh. 4 meter saya pernah nangkap di rumah warga, dipanggil ya setengah 12 malam. Waduh. Di belakang rumah yang dibangun Polres Kedokteran sekarang. Itu kebetulan juga teman saya tinggal di sana juga. Nah, jadi pagi-pagi bunyi apa katanya, jenis keras. Pas buka pintu WC apa namanya itu? Ya mirip iguana tadi tuh, biawak. Waduh, ukurannya tuh kayak balita usia 7 tahun 8 tahun. Iya, semeter lebih mungkin. Langsung heboh di situ. Nah, kalau mengenai biawak ini kan memang sudah sering muncul kan ke pemukiman kita masyarakat ini. Apa nih yang menjadi faktor biawak tiba-tiba muncul? Sebenarnya biawak pro dan kontra. Sebenarnya kalau untuk di alam liar itu salah satu penjaga ekosistem. Dia bisa makan telur ular. Jadi perkembangan ular tidak terlalu banyak. Jadi kalau masih di alam kita, di rumah atau dikit, aman masih kalau ada biawak. Tapi kayak cenderung, tapi kalau untuk peternakan, untuk lele atau itu jadi hama. Dia masuk ke kolam, habislah makan lele. Jadi sebagian dia menguntungkan, sebagian merugikan. Kalau untuk manusia, kalau sudah masuk pemukiman, biasanya contoh di lahan yang dibuka lahan tadi, rumah yang mereka tinggal itu kan terusik sama cak ular. Jadi dibongkar, dipakai ekskavator itu, kan ularnya kemana-mana, masuk rumah warga. Malah yang lebih lucu lagi tuh pernah ada apa namanya tuh, tupai ya, karena di sana juga banyak sekali tupai yang muncul. Karena pohon yang besar di situ kan dirubuhin, dihancurin untuk menjadi suatu gedung kan. Jadi ekosistem di situ yang ada ular, ada biawak, berlari ke perumahan warga ke depan itu yang belakang. Cuma kalau untuk biawak ini ada bentuk serangan juga untuk kita manusia atau enggak? Biawak nggak kalau ada ya? sudah, sebenarnya kalau untuk biawak sebenarnya kalau ketemu manusia langsung lari ya kebanyakan. Nggak ada refleks untuk kalau memang dia sudah terancam nyerang. Nyerangnya mungkin pakai buntut ya kali. Dia sebat cakar sama gigi. Waduh, menakutkan juga itu ya. Nah ini kembali lagi di komunitas reptil Sumsel. Ketika beredukasi, baik itu ke sekolah, SD, SMP, SMA, baik itu ke masyarakat, pertanyaan apa yang paling banyak muncul pada saat edukasi itu berlangsung? Jadi biasa kalau untuk di sekolah, kalau yang sudah tahap SMP, SMA, bahaya dan cara makan dan shading itu banyak ditanyain. Misalnya beda ular berbisa dan tidak berbisa, apa contohnya. Ini menarik juga, kita pengen tahu juga nih, apa aja mas itu. Jadi kalau untuk kita bedanya, jadi kalau untuk yang tidak berbisa, contoh di ular ini kebentuk kepala pertama. Pertama kepala itu opal, kayak piton. Kalau kecuali itu kobra ya, kobra kan pipih, berdiri sama king kobra. Kedua warna. Biasa kalau mengkilat, kalau yang itu yang tidak berbisa itu sop tidak terlalu mengkilat. Ketiga yang sangat membedakan cara makan. Makannya ya. Kalau untuk yang tidak berbisa biasanya belit, piton. Tapi kalau untuk yang berbisa matuk, didiam dulu baru dimakan. Itu bedanya. Jadi bisa dipahami juga di situ ya. Gigitan satu lagi, terakhir 4 itu gigitan. Gigitannya juga. Untuk ular yang tidak berbisa biasa membuat pendarahan. Kalau kita dipatuk piton, bentuk letter U biasanya darahnya banyak. Kalau untuk yang berbisa biasanya cenderung 2 titik, taring 2. Yang itu kayak di film-film itu ya, langsung itu berubah jadi nagin gitu. Itu kembali cuma film lagi. Nah cuma kalau di masyarakat kan kita sering melihat ada ular yang melintas. Tiba-tiba nyebrang gitu, yang ukurannya ini memang kayak jari telunjuk, 2 kali dari jari telunjuk mungkin ya kurang lebih. Apakah ini juga ular jenis tersebut yang banyak kita jumpai di pemukiman juga? Ini menakutkan juga, ada bisakah? Atau ini juga termasuk jenis ular yang tidak ada bisanya gitu? Kalau kita memang nggak paham misalnya Pak ya, kalau kita nggak tahu itu ularnya jenis apa, lebih baik anggaplah semua ular itu berbisa. Itu benar. Jadi kalau sebenarnya itu sangat minim kalau ular yang melintas di jalan itu biasanya cuman
cuma dia melintas melewati. Kebenaran kita lewat, dia lewat. Iya. Nah, tapi kalau khusus di Palembang itu benar kata Kak Pardi tadi, yang paling banyak itu ular piton biasanya, kobra, uling. Biasanya ular-ular itu yang cukup mendominasi, yang paling sering kami mendapatkan panggilan rescue. Nah, kalau memang kembali lagi, kalau memang kita misalnya masyarakat awam nggak tahu itu ular berbisa atau enggak, jadi anggap semua ular itu berbisa. Jadi biar kita lebih antisipasi lebih lagi waspada. gitu ya. Kalau memang selagi dia tidak mengganggu, cuma di jalan, ya biarkan saja, nggak apa-apa. Pada intinya tadi ular kalau ngelihat manusia justru sebenarnya lebih cenderung menghindar. Mereka saja jalan itu misal ini di tengah ruang, mereka itu nggak lewat di tengah sebenarnya. Mereka itu lebih sering menyisir di antara sudut-sudut. Nah, kenapa tadi balik lagi ke jalan? Karena mungkin tadi mereka cuman biasanya dari semak satu ke semak lain itu. Lintasannya di situ ya. Jadi lebih baik sebenarnya biarkan saja, nggak usah diganggu, nggak usah dibunuh, karena manusia dan hewan jenis apapun itu sama-sama punya hak untuk hidup. Jangan saling usik gitu ya. Kecuali kalau memang terdesaknya mungkin di dalam kamar atau apa, dan ini panik, ya kita tidak bisa nyalakan. Kembali dengan situasi juga ya, ancamannya seperti apa itu. Nah, kalau kita berbicara soal ular ini menarik sekali, banyak hal yang bisa kita gali, termasuk ada film-film juga kalau yang menggarapnya itu tentang ular itu pasti laris gitu ya. Dan ini kita menyoroti tentang ukuran ular yang paling besar itu sebenarnya di ukuran kisaran panjangnya dulu nih, berapa tuh biasa tuh di dunia ini? Kalau untuk di khusus Palembang ya, Palembang lagi. Itu berapa tahun yang lewat itu pembukaan lahan di daerah Kalidoni itu 8 meter itu. Waduh. Jadi biasanya kalau untuk piton kita tidak spesifiknya tahu, tapi yang sudah pernah ditemukan bisa 8 meter lebih. Waduh. Jadi kalau untuk di Indonesia ular terbesar dan panjang itu bisa dikatakan untuk yang tidak berbisa ya, itu piton. Tapi kalau untuk yang berbisa itu king cobra. King cobra bisa 3 sampai 4 meter. Nah, kalau untuk yang cobra beda lagi. Kalau cobra cuman paling maksimal 150-an lah. 150. Beda ya dengan king cobra. Nah, itu bedanya. Tapi kalau untuk piton itu pernah sampai 8 meter. Kalau dia teori 32 tahunan umurnya, tapi bahkan bisa lebih kalau di alam liar. Oke. Nah, pernah juga ada video viral juga ya, ini walau alam benar atau tidak, ataukah ini editan settingan, itu ada orang yang ditelan sama ular. Apakah itu memang bisa terjadi atau ini cuma sekitar ini aja kayak cerita seru aja gitu? Kalau yang di Sulawesi itu fakta. Oh, fakta itu. Fakta. Fakta itu yang benar. Sebenarnya kalau di kebun atau apa, sebesar apapun ular, kalau ngelihat manusia itu sebenarnya dia cenderung nggak bakal menyerang. Yang jadi pertanyaan, kenapa di Sulawesi itu dia nyerang manusia? Bisa sampai ketelan gitu ya? Nah, karena di situ mungkin berbeda dengan Sumatera atau Kalimantan yang punya predator lagi di atas ular. Mungkin di Sulawesi beda cerita. Di Sulawesi mungkin dia sebagai predator tertinggi. Jadi ketika apapun ada yang mangsa yang mendekat, termasuk itu manusia, mungkin itu yang bisa jadi faktor dia menyerang. Oke. Nah, untuk jenis atau ukuran ular yang punya potensi menelan manusia itu atau hewan-hewan lainnya itu dengan ukuran berapa itu? Ada 2. Tadi balik lagi, kalau misal di Indonesia ular terbesar terpanjang itu piton. Kalau di dunia itu kalau terpanjang itu piton yang asli ular endemik Indonesia. Kalau terbesar itu anaconda. Oh, jadi pada intinya itu ular dengan ukuran besar. Dua-duanya. Oh, dua-duanya bisa. Karena walaupun dia tidak masuk kategori terbesar, termasuk berdasarkan diameter. Ular yang ada di hadapan kita saat ini juga. Enggak mungkin ya. Enggak, ini 2 meter paling. Oh, 2 meter enggak bisa menampung gitu ya. Paling nyerang dia. Kalau kasus kemarin di Sulawesi itu 7,20. 7 meter 20 cm yang makan manusia. Lebarnya itu berapa tuh lebar? Karena itu mulutnya itu elastis dia. Oke. Jadi makanya bisa
Jadi kalau ada wong ngeseli untal ke situ. Tapi jangan ya. Dan kembali lagi dengan teman-teman di Reptil Sumsel. Ini apa yang menjadi program khusus di 2024 ini yang akan digagas gitu? Jadi untuk 2024 mungkin kita next kembali ke awal. Kalau dulu musim COVID kita sudah vakum hampir 2 tahun. Iya. Jadi mungkin untuk ini mulai kita ke sekolah-sekolah lagi. Jadi mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi tiap seminggu sekali kita ke sekolah-sekolah. Kita ngajukan ke kepala sekolah bahwa akan edukasi masalah untuk reptil. Itu didampingi dengan guru MIPA. Oke. Nah ini kalau mengenai adanya yang pengen bergabung nih menjadi anggota dari komunitas Reptil Sumsel ini, apa bisa menerima kah atau ada waktu khusus untuk menerima anggota? Sebenarnya kita welcome untuk seluruh yang mau gabung. Tapi yang pasti satu hal, di sini kita gabung karena kita ini komunitas minoritas. Minoritas maksudnya itu nggak semua orang suka reptil. Gitu. Jadi yang setidaknya yang pertama mereka harus mencintai reptil dulu. Mereka setidaknya punya basic dasar, karena kita di sini bukan cuma komunitas yang hobis, tapi kita juga ingin punya peran di tengah masyarakat. Ya. Jadi jujur juga sebenarnya kalau kita balik-balik ke pribadi masing-masing, nggak ada yang benar-benar misalnya spesifik semuanya pemberani itu enggak. Kita berani itu karena kita punya basic. Oh, bukan karena kita yakin, bukan? Ya, karena kita punya basic tadi, kita yakin kita punya penanganan. Kita beda kalau misalnya pelihara ayam, misalnya pelihara kambing, itu kita tahu dia makan ini, beda kalau dengan reptil. Agak ini dengan ya. Reptil itu harus dipahami dulu. Ular misalnya karakternya seperti ini. Ular itu juga enggak sedikit, Pak. Ada 2000 spesies lebih untuk seluruh dunia. Wah, banyak untuk jenisnya piton ya. aja di Indonesia ini ada 13. Dari 13 ini ada beberapa yang dilindungi. Itu juga kita harus tahu. Beda ular, beda cara penanganannya. Itu. Cara nyerangnya gini, terus cara makannya gini. Sama kayak kita manusia, beda orang beda sifat ya. Iya, benar. Jadi kurang lebih seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, cuma kalau kembali lagi nih, tadi sudah punya syaratnya cinta reptil dan juga ada visi misi yang sama dengan teman-teman yang ada di komunitas Reptil Sumsel ini. Cuma dia nggak punya hewan peliharaan, apakah bisa bergabung juga? Kalau orang yang mencintai pasti dia punya hewan peliharaan. Pasti punya ya. Kalau dia baru mau coba, nanti kita kasih treatment yang hewan yang atau aman untuk pemula. Apa tuh hewan pemula yang aman? Kayak kura-kura tadi, iguana itu bisa. Jadi bisa ya untuk di situ. Waduh, ini nggak kerasa waktu kita udah hampir di jam 10 nih. Kayaknya waktunya kurang nih, tapi ya karena keterbatasan waktu juga kayak kita sudah ada di penghujung perjumpaan. Dan sebagai penutup mungkin ada yang pengen disampaikan dari teman-teman masing-masing, baik itu dari Mas Sadam, Mas Bardiansyah, ada juga Mbak Rizky Ayu yang ingin disampaikan terhadap masyarakat luas atau terkhusus untuk pendengar kita saat ini. Khusus untuk wilayah Palembang, masyarakat Palembang. Jadi untuk di musim hujan cenderungnya itu piton ya. Piton. Jadi tidak seluruh di reptil itu berbahaya. Tapi kalau untuk di Palembang sih ada sebagian. Jadi untuk masyarakat di Palembang bisa membedakan dulu. Pertama jangan panik. Lalu untuk musim hujan itu cenderung kebanyakan piton yang keluar. Jadi ular piton itu tidak berbisa, tetapi membahayakan kalau sudah ukuran 2 meter ke atas. Baik. Kalau dari Mbak Rizky Ayu, apa yang pengen disampaikan? Nggak ada ya? Mungkin ayo teman-teman yang cinta reptil bergabung bersama kami di sini, nggak ya? Dan kalau dari Mas Adam apa yang ingin disampaikan? Mungkin nambahin sedikit kalau soal ular tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Pardi. Mungkin kita berbicara yang fenomena sekarang aja yang kemunculan buaya. Jadi saya lebih berpesan untuk hati-hati, khususnya masyarakat nelayan yang sering beraktivitas di sungai. Yang pasti lebih hati-hati, lebih waspada. Kalau memang bisa dihindari. Kalau memang itu adalah privasi mereka di situ, untuk lebih waspada. Atau kayak yang seperti saya bilang di awal tadi, setidaknya bawa tongkat atau lebih waspada, lihat kiri kanan, dan juga dipelajari bagaimana karakter tempat yang buaya suka,
tempat buaya yang mereka itu memang di habitat mereka. Karena nggak bisa kita pungkiri, walaupun kita juga sering kerjasama dengan BKSDA, walaupun mereka di rescue, ya balik-balik lagi juga dikembalikan ke habitat, ke alam mereka di sana juga. Di sana itu maksudnya bukan berarti di tempatnya satu di sana, tapi masih wilayah Sumsel maksudnya. Tapi enggak, karena mereka satu aliran ada kemungkinan karena jarak tempuhnya itu jauh. Itu yang jadi kendala juga di situ ya. Dan sebagai penutup mungkin yang ingin disampaikan kepada pemerintah dalam giat yang dilakukan oleh teman-teman Reptil Sumsel ini, apa yang ada kaitannya, dukungan mungkin bentuknya? Untuk pemerintah, mungkin untuk pemerintah yang akan datang mungkin ya, lagi prepare ini ya. Jadi mungkin untuk lebih merangkul komunitas, terutama kayak seperti kami dari komunitas reptil. Alhamdulillah sebenarnya selama ini kami sudah ada berkaitan dengan pemerintah, contohnya dengan BKSDA, dengan Damkar, itu kita sudah kolaborasi. Nah, tapi untuk ke depan kita harapkan kolaborasi ini akan lebih solid, karena juga kita juga nggak segan lah ya untuk dilibatkan terutama dalam hal evakuasi, penanganan agar populasi itu tetap lestari dan juga tidak menjadi pengganggu untuk manusia. Oke, luar biasa sekali. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mas Adam, untuk Mbak Rizky Ayu juga waktunya, dan juga Mas Ferdiansyah juga ya yang sudah menyempatkan waktunya. Sungguh ini menjadi suatu pengalaman juga untuk saya pribadi dan juga pendengar semua mengenai apa yang tadi disampaikan. Banyak pesan, banyak edukasi juga yang yang disampaikan juga untuk di obrolan kita kali ini. Pokoknya kita nantikan terus bagaimana giat dari teman-teman Reptil Sumsel yang kami harapkan juga nanti kapan-kapan main lagi ke Perempat ya. Siap. Oke, dan karena waktu kita sudah habis, sekaligus akan menutup perjumpaan kita di obrolan komunitas. Karena saat ini sudah 59 menit melangkah dari jam 9 pagi. Kebersamaan kita di Sriwijaya Pagi juga akan kita tutup bersama, karena setelah ini ada rekan kami Lydia Bulansari yang akan melanjutkan kebersamaan Anda semuanya di Perempat FM Palembang di Sriwijaya Siang. Saya Ilham pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli perhiasan gelang swaso. Gelang swaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangsa, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi Sriwijaya Pagi. Sedengat lagi kita berada di Sriwijaya Siang.